Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nur Azizah, NPM 1969 10139, mata kuliah Pendidikan Kepramukaan dan UKS di SD, dan dosen pengampu saya adalah Bapak Rices Jatra. Buruan lihat video saya ya, semoga bermanfaat. Hai, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanaman herbal dan obat alami. Pengobatan tradisional dengan bahan tanaman umumnya dikuasai oleh turun-menurun. Namun, demikian bukan berarti kita tidak bisa mempelajarinya. Kita bisa mempelajarinya dengan baik dan benar. Pemakaian dan pengolahan meskipun boleh dibilang sederhana, namun jenis tanaman obat yang digunakan haruslah tepat. Dalam pemakaian obat herbal ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya bahan tanaman, pengolahan ramuan, cara pemakaian, dan tindak medis lainnya. Tanaman obat memiliki khasiat yang beragam, misalnya temulawak dapat digunakan untuk meningkatkan nafsu makan, meningkatkan fungsi kerja hati, mengurangi peradangan, anti sembelit, tonikum, dan pengurangan asam lambung. Tanaman obat dapat dikonsumsi dengan cara diolah terlebih dahulu. Beberapa tanaman obat dapat digunakan sehari-hari dan diolah dengan cara sederhana, seperti direbus dan dicampurkan dengan air atau bahan lainnya. Sedangkan tanaman yang lain diolah secara modern dan pabrik atau industri rumah tangga dengan cara dikeringkan dan dikemas dalam kemasan yang praktis untuk dikonsumsi. Walaupun telah banyak tanaman obat yang diproduksi secara modern, masyarakat mengkonsumsi harus tepat, cermat, dan pintar dalam memilih produk tanaman obat. Cek kadaluarsa dan produk apakah masih dalam keadaan baik atau telah rusak. Kemudian, perhatikan juga kode produk apakah ia terdaftar di dalam BPOM atau tidak. Alangkah lebih baik jika memilih produk yang dikemas lebih baik dan tersegel dengan baik. Memang biasanya agak lebih mahal, tetapi lebih baik karena aman untuk kesehatan. Herbal adalah tanaman atau tumbuhan yang mempunyai kegunaan atau nilai lebih dalam pengobatan. Dengan kata lain, semua jenis tanaman yang mengandung bahan atau zat aktif yang berguna untuk pengobatan bisa digolongkan sebagai herbal. Herbal kadang disebut juga sebagai tanaman obat, sehingga dalam perkembangan dimaksudkan ke dalam salah satu bentuk pengobatan alternatif. Obat herbal adalah obat yang bersifat organik atau alami. Sama seperti tubuh kita, obat herbal murni diambil dari saripati tumbuhan yang mempunyai manfaat untuk pengobatan tanpa ada campur bahan kimia atau sintetis dan tanpa campuran hewan. Obat herbal harus berasal dari tumbuhan atau nabati, misalnya jahe, temulawak, kunyit, bawang putih, ginseng, dan lain-lainnya. Sekarang saya memberikan beberapa contoh. Yang pertama yaitu jahe. Jahe merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Jahe berasal dari Asia Pasifik, tersebar dari India sampai Cina. Oleh karena itu, kedua bangsa ini disebut-sebut sebagai bangsa yang pertama kali memanfaatkan jahe, terutama sebagai minuman, bumbu masak, dan obat-obat tradisional. Jahe adalah tanaman berakar rimpang dan bahan berkhasiat pada tanaman ini terletak pada akarnya. Jahe populer sebagai minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Minuman jahe dipercaya juga dapat mengembalikan kesegaran tubuh. Cara membuat minuman jahe cukup mudah, hanya digepengkan dan kemudian diseduh dengan air hangat, kemudian ditambahkan gula atau bahan lainnya seperti kopi ataupun teh. Adapun manfaat secara farmakologi antara lain adalah sebagai karminatif, anti muntah, peredam kejang, anti pengerasan pembuluh darah,
peluru keringat, anti-inflamasi, dan lain-lainnya. Secara penelitian modern telah membuktikan bahwasanya secara ilmiah manfaat jahe antara lain adalah menurunkan tekanan darah, kemudian membantu pencernaan. Gingerol pada jahe bersifat antikoagulan. Selanjutnya mencegah mual, membuat lambung menjadi nyaman, dan jahe juga mengandung antioksidan. Contoh yang kedua adalah jambu biji. Jambu biji adalah salah satu tanaman perdu. Dalam bahasa Inggris disebut lambogueve. Tanaman ini berasal dari Brasilia, Amerika Tengah, menyebar ke Thailand, kemudian ke negara Asia lainnya seperti Indonesia. Hingga saat ini, jambu biji dibudidayakan dan dikembangbiakan hingga ke daerah lain-lainnya. Jambu biji sering juga disebut sebagai jambu klutuk atau jambu siki ataupun jambu batu. Jambu ini dipersilangkan melalui stek atau okulasi. Khasiat dari jambu biji yang pertama adalah mengandung gizi dan mengandung vitamin A, vitamin C, kemudian kadar gula yang 8%. Yang kedua, jambu biji mempunyai rasa dan aroma yang khas disebabkan oleh senyawa eugenol. Yang ketiga, sebagai pohon pembatas di perkarangan atau sebagai tanaman hias. Yang keempat, daun dan akarnya juga dapat digunakan sebagai obat tradisional. Yang kelima, kayunya dapat dibuat sebagai alat dapur karena kayunya yang kuat dan keras. Contoh yang ketiga adalah lidah buaya. Lidah buaya atau yang disebut dengan aloe vera adalah sejenis tumbuhan yang sudah dikenal sejak ribuan tahun silam dan digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, dan untuk perawatan kulit. Tumbuhan ini dapat ditemukan dengan mudah di kawasan kering Afrika. Lidah buaya sudah digunakan bangsa Samari sejak tahun 1875 sebelum Masehi. Seorang peracik obat-obatan tradisional yang kebangsaan Yunani bernama Dioscordes menyebutkan bahwa lidah buaya dapat mengobati berbagai penyakit, misalnya bisul, kulit memar, pecah-pecah, lecet, rambut rontok, wasir, dan radang tenggorokan. Dalam laporannya, Vigio L. Pengabean, seorang peneliti dan pemerhati tanaman obat, mengatakan bahwasanya keampuhan lidah buaya tak lain karena tanaman ini memiliki kandungan nutrisi yang cukup bagi tubuh manusia. Hasil penelitian lainnya terhadap lidah buaya menunjukkan bahwa karbohidrat merupakan komponen terbanyak setelah air yang menyumbangkan sejumlah kalori sebagai sumber tenaganya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah. Assalamualaikum.